Ya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Hari-hari ini saudara diberkati. Saudara cinta Yesus enggak? Cinta ya. Kalau enggak cinta enggak di sini. Wah, saudara dan saya pasti mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Amin saudara. Amin. Saya mengucap syukur kalau hari ini saya ada di tempat ini. Saya mengucap syukur kalau pada malam hari ini ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sangat sungguh-sungguh. Kita harus menyiapkan hati agar kita layak untuk terima tubuh dan darah Yesus. Amin saudara. Hidup itu enggak sebuah kebetulan saudara, tapi hidup saudara dan saya oleh karena kasih dan anugerah. Saudara terkasih, dunia sedang krisis saat ini, betul nggak saudara? Krisis pangan, ya, krisis duit. Amin. Di dalam Tuhan nggak ada krisis saudara, yang ada sukacita. Amin. Seberapapun berkat Tuhan yang ada buat saudara dan saya, itu bukan sebuah kebetulan. Saudara diberkati berlimpah-limpah karena Tuhan percaya kepada saudara. Jika hari ini saudara diberkati secukupnya, Tuhan juga tahu hati saudara. Saya selalu ngomong sama Pani, setiap malam saya berdoanya tidak aneh-aneh saudara. Tuhan terima kasih untuk remah-remah yang kau berikan. Dulu remah-remah yang receh saudara, betul enggak? Mintanya gini, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tapi saya mau mengambil hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Remah-remah itu kau berikan bagi kami. Setiap hari kau kirimkan remah-remah itu. Saudara, waktu saudara merendahkan hati seperti itu, Tuhan tidak akan kirimkan remah-remah. Amin. Kalau saudara kata, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, aku kepingin ini, kepingin, tidak akan diberkati. Karena itu udah daging saudara. Amin. Lakukan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya untuk bukan menyenangkan Tuhan, enggak saudara, tetapi apa? Menyentuh hati Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini bisa menyentuh hati Tuhan, saya yakin kok apa sih yang saudara mau, Tuhan pasti beri. Saya ngomong remah-remah saudara, saya nggak pernah ngomong sesuatu yang wow. Saya ngomong remah-remah. Saudara belajar dari yang sedikit, yang kecil. Kalau saudara bisa dipercaya, remah-remah itu kan bergulir saudara, akan menjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Saudara, hari ini loh saudara minta apa sih? Kalau saya minta sehat aja ya. Kalau saudara sehat mau apa aja bisa. Saudara diberkati berlimpah-limpah, tapi saudara tidak bisa nikmatin bocai saudara. Betul nggak? Waduh, saudara dikasih Tuhan berlipat-lipat kali ganda berkat itu. Tapi dokter, asam urat jangan dimakan, kolesterol ojo dimakan, darah tinggi nggak boleh makan ini. Terus makan apa saudara? Jadi tugas kita tuh melakukan sesuatu yang baik, terus berbuat baik saudara. Amin. Gampang gak sih berbuat baik itu? Waduh susah bener saudara. Tapi Tuhan mau saudara dan saya harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Bapa. Berbuat baik itu tidak ada batasnya. Berarti disakitin, saudara siap? Apa? Siap enggak? Saudara, ada firman-Nya loh saudara. Kita baca firman-Nya. Saya enggak mau ada saudara. Firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Kalau saudara berbuat baik, tentunya saudara, bagian saudara yaitu kerajaan surga. Amin. Saudara tidak perlu kok melakukan sesuatu melebihi dari kekuatan saudara. Pokoknya saudara harus melakukan bagiannya. Berbuat baik itu tentu tidak mudah. Tetapi Tuhan di dalam Kolose 4
Bisa dibantu agak cepat ya. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jangan kalau ditanya isi saudara. Besok ibadah jam berapa? Jam 7. Ya ampun, judes ya. Nanti kasih makan apa? Gak tahu, tanya Roy. Ya ampun, ini peluang ya. Jangan sinis. Ditanya ikut ke waktu ya. Loh, percuma bu. Kalau mau baik-baik, orang itu gak sedikit baik kok. Haleluya saudara. Ya, kasih itu memang saudara. Hari-hari ini kekurangan kasih semua. Lihat wajah satu dengan yang lain. Penuh kasih enggak ya? Coba tengok saudara. Teman kiri kanannya. Penuh kasih apa? Emosi saudara. Penuh kasih ya. Penuh kasih enggak? Tergantung. Kalau aku dikasih berkat ya tak kasihi. Kalau aku dikasih makanan besok aku juga mengucap terima kasih. Baik saudara. Orang kalau baik dengan orang baik dengan kita itu mah biasa. Betul enggak? Yang sulit itu apa saudara? Mengasihi orang sih becek dulu. Melihat wajahnya. Gitu ya. Gampang enggak? Enggak bisa saudara. Tidak semudah saudara ngomong. Tapi mulai belajar ya. Tuhan aja ngomong, kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Amin. Di sini saudara. Gak tahu nanti kalau pulang. Tidak semudah itu. Dirasanya wis ngamuk, berikan pipi kiri ke kanan. Kalau engkau diminta jalan 1 mil, maka perjalanan engkau 2 mil. 1 mil wis kesel Tuhan. 2 mil. Artinya menguji kesabaran saudara dan saya. Hal itu gak gampang. Betul gak? Firman Tuhan sudah ngomong di dalam Matius saudara. Matius 24:12. Matius 24 ayat 12 demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kemarin saya berbincang dengan seseorang. Dia itu mau menolong orang saudara, tapi takut. Kenapa? Saya ngomong, kenapa kok takut? Kalau saya menolong bu, iya kalau bisa diterima. Kalau semakin disalahkan, wes lah. Kalau mau nolong-nolong lah, nggak perlu memikirkan nanti besok kemudian, nggak perlu. Kalau saudara dan saya mau menolong, tolong kesampingkan apa yang tidak menjadi apa enak di hati saudara. Saya tuh mau menolong bu, nanti dipikir begini bu. Oh kemana begini begitu bu. Saya ngomong saudara, kalau kau menolong ya tolonglah, nggak usah banyak bicara. Do something, lakukan sesuatu untuk kebaikan. Amin saudara. Amin. Kalau hari ini saya mendapatkan tema, kita harus selalu berbuat baik. Bagaimana cara hidup bisa melakukan sesuatu, melakukan kebaikan itu saudara? Saudara bisa nggak baik dengan seseorang? Hari-hari ini saudara, halo, bisa baik? Bisa? Bisa ya. Ditolak bangunnya. Bisa nggak ya? Mungkin mencet bangunnya. Aku baik nanti piye? Rasanya nggak bisa. Kita mulai belajar saudara. Terus berbuat kebaikan. Apapun saudara, kita terus berbuat baik. Tidak ada bosannya. Berbuat baik bisa kita lakukan kalau kita memiliki apa saudara? Kita memiliki kasih. Amin saudara. Kasih itu apa? Kasih itu tidak pernah berbuat jahat. Kasih itu tidak memikirkan apa saudara? Dirinya sendiri. Berbagi kasih kita diajarin Tuhan. Kalau kita mau berbuat baik, kita harus
hidup itu harus bisa berbagi kasih. Bagaimana? Kita baca dalam Matius 22 ayat 39. Saudara, firman ini banyak sekali saya dapatkan tadi siang. Berbagi kasih Matius 22 39. Dan hukum yang kedua, yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Yang kedua yaitu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, gampang enggak saudara? Aduh, rasanya aku enggak mampu. Aku enggak bisa mengasihi dia. Dia sudah berbuat jahat sama aku loh. Dia sudah memfitnah aku loh. Dia sudah menyakiti hatiku, perasaanku, bahkan sakit itu di sini. Di sini. Kayak di bumbunan ini berarti sudah mentok saudara. Kalau di hati itu biasa saudara. Di hati, belum di jantung saudara. Kalau sudah di sini mentok saudara. Loh, kenapa? Karena saudara tidak bisa berpikir jernih dan baik. Sudah mangkel. Top. Bagaimana kita bisa berbuat baik kalau hati kita penuh dengan dengki, dengan amarah, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Tidak mudah saudara. Kadang dengan diri kita sendiri loh kita tidak bisa berdamai, betul enggak? Tidak bisa mengasihi diri sendiri. Egonya yang gede saudara. Sedangkan Tuhan ngomong, belajar berbuat baik, terus berbuat baik. Nah, kalau dia baik ya aku baik Tuhan. Kalau dia baik dengan aku, waduh Tuhan kemana aku tak kasih no hilang dasmu saudara. Tidak seperti itu. Memiliki kasih, bisa mengampuni orang. Kasih tidak melihat pelanggaran orang, dosanya orang, betul nggak? Katanya mengasihi, tapi kemarin itu loh dia tuh begini. Dia berbuat begini. Loh kasihnya mana? Loh cuma cerita. Boleh nggak saudara? Saya mulai belajar saudara. Apapun yang diperkatakan orang, saya mulai tutup telinga, tutup mata, buka hati. Telinga biar nggak cepat panas hatinya. Mata biar nggak terus bencet itu kelihatan. Tutup mata, tutup telinga, buka hati, supaya saudara tetap bisa mengasihi apapun saudara. Mengasihi dan berbuat baik itu harus balance. Kalau saudara memiliki kasih, saudara pasti bisa mengampuni. Amin. Bisa apa saudara? Terus berbuat baik, terus selalu berbuat baik. Saudara tidak memperhitungkan kesalahan orang. Kalau saudara terus memperhitungkan kesalahan orang, saudara maaf nggak bisa move on. Berkat Tuhan nggak datang saudara. Bahkan remah-remah itu nggak datang saudara. Amin. Miliki kasih, baru saudara bisa berbuat baik setiap hari. Saudara terkasih, kita mau belajar nggak seperti firman hari ini? Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara dan saya belum teraniaya. Kalau tersakiti, ya. Kalau teraniaya belum saudara. Saudara belum digebukin kok, betul? Siapa yang mau digebukin dulu baru mengasihi? Gak ada ya. Amin. Saudara digebukin baru itu kasih berkat, mau? Saya enggak wis lorong. Saya enggak mau seperti itu. Tapi saya mau melakukan apa yang Tuhan mau, berbuat baik. Yang kedua, kita akan bisa berbuat baik kalau kita saling menolong. Gampang enggak menolong saudara? Kalau ada tetanggamu, ketok pintu. Bu Marce. Oh iya Bu Evi. Karena kenal saudara. Bisa nggak saya minta garam? Oh bisa.
Gampang nggak? Tetap betul ya saudara. Saling menolong. Jika saudara melihat saudara-saudara seiman kita di dalam kesesakan, mau nggak saudara buka hati menolong? Amin. Siapa yang mau saudara? Angkat tangan. Yang lama, biar bisa dihitung. Malaikat Tuhan itu mau itu bingung, nggak sempet ngitung. Siapa yang mau saling menolong? Oh amin. Oh amin. Terus biasa. Ini artinya saudara cuma dan arah. Produk suwe saudara. Siapa yang mau menolong? Agak lama saudara, 1 jam. Sahur ya. Saling menolong. Jangan egois saudara. Bu, tapi saya pernah dulu menolong Bu. Datang ke tempat saya, tolong, saya nggak bisa bayar listrik. Berapa? 200.000. Saya kasih Bu. Kan nolong Bu. Iya saya kasih. Bulan depan lagi Bu, ketok pintu. Berapa? 200. Terus naik. Terus no ya. Langganan saudara. Tapi di sini nggak ada. Di sini jemaat Philadelphia yang hebat, yang luar biasa, memiliki kasih dan suka menolong. Amin. Besok saya datang ke rumah saudara, ketok pintu. Tante, ya Ci Evi apa? Saya butuh apa Ci Evi? Uang, semangat 45. Saya butuh 400.000. Pendeta yang mata duitan. Saudara, saling menolong itu Tuhan perintahkan loh di dalam Galatia 6:1-2. Ayo baca yuk. Saudara dok sombong saudara. Jam tangannya anyar loh. Kemarin diberkati saudara. Tiap hari masih ulang tahun saya saudara. Saya diberkati dikirimi jam. Diberkati lagi dikasih angpau saudara. Saya mau remah-remah Tuhan terus mau remah-remah ya. Iya. Saya mau ucap syukur saudara. Jadi tidak sombong didik. Ini diberkati. Sombong gak sih? Lanjut ke firman. Ya. Galatia 6:1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya intinya itu di sini. Yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Siap saudara? Yo, siap enggak firman ini? Puji Tuhan, kalau bisa tak lakukan. Amin. Kalau saudara mendapati saudara-saudara kita di dalam jalan yang salah, ojo tambah dirasani, ojo tambah diilok-ilok, no. Dikata-katain di belakangnya. Bahkan Tuhan katakan, jangan loh. Kalau kau menolong, tolong luruskan jalannya, dibawa kepada Tuhan. Karena apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bebanmu itu bebannya banyak orang, saudara-saudara seiman. Kalau ada teman saudara seiman kita yang merasakan kesesakan, sebagai saudara kita juga merasakan. Kita berdoa, Tuhan tolong bukakan jalan Tuhan, supaya dia dapat melalui semuanya ini. Jangan begini syukur, kapok muka. Loh, kenapa kamu mau begitu? Karena waktu aku jatuh dia begitu. Oh balas dendam. Saudara sering gak kita melakukan begitu? Kalau ada saudara kita yang merasakan sesuatu yang tidak baik, terus saudara begini, rasamu. Jangan saudara, bertobat, berbuatlah baik bagi orang. Jangan memperhitungkan
salah mereka, karena salah kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memperhitungkan salah kita, saudara dan saya tidak akan pernah mencapai yaitu surga mulia. Amin saudara. Menolong artinya melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Menolong artinya tidak memperhitungkan rugi dan untung. Itu menolong. Kalau saudara menolong, aku tolong kamu, tak kasih kamu 200.000, tapi besok kamu kembalikan aku 400. Kalah rendah saudara. Benar gak? Di sini gak ada saudara. Di sini kalau menolong 500.000, besoknya ditambah lagi 500.000. Betul? Betul gak saudara? Enggak ada yang berani. Berarti tidak bisa melakukan saudara. Ya. Ayo selagi ada kesempatan saudara, memberikan yang terbaik bagi orang lain bukan hal yang salah. Memberikan yang terbaik bagi orang lain artinya kita ini langsung loh berhubungan dengan Tuhan. Maka remah-remah itu diberikan bagi saudara dan saya. Tuhan gak mau berhutang kok. Saya sering saudara, kalau saya sudah memberkati saudara, saya gak pernah beritahu Tuhan tak berkati loh ya orang ini, besok gantian loh. Enggak saudara. Kalau saya sudah memberikan, saya tidak pernah memperhitungkan. Saya tidak pernah berangan-angan. Saya tidak pernah mematok orang itu untuk membayar berlipat. Saya memberi dengan hati saya. Tuhan melihat hati saudara. Lakukan semua kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bisa menolong, itu sebuah kepuasan dalam hidup saudara dan saya. Bukan berarti kita bicara menolong duit tidak saudara. Waktu saudara ada saudara seiman datang dalam kesesatan, maka saudara berdoa bagi dia. Kita berdoa, itu Tuhan sungguh disenangkan. Menolong itu bukan cuma berbicara tentang duit. Menolong itu berbicara tentang waktu saudara, tenaga saudara. Tuhan perhitungkan semuanya. Kalau saudara cuma ngomong meminjami, besok balik yo, aku yo butuh. Jangan saudara. Mendingan dipakai dewi aja. Orang nanti jadi melihat saudara, Kristen kok begini, jadi batu sandungan. Kalau memang saudara belum mampu, katakan, yuk kita berdoa. Amin. Berdoa itu jawaban yang luar biasa. Dulu saudara, waktu saya kesesatan, saya ngomong, ya sudah yuk kita berdoa. Saya ngomong saudara, aku tuh butuh duit bukan doa. Betul nggak saudara kalau kesesatan gitu? Saudara kesesatan mau bayar uang kontrakan, besok gak punya duit, sedangkan sudah ditarget, saudara datang kepada hamba Tuhan, cerita bla 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 bla, terus hamba Tuhan, oke, duduk yuk kita berdoa. Langsung ke hamba Tuhan dipelototin saudara. Aku kesini tuh butuh duit buat bayar besok kontrakan, bukan butuh doa. Nah terus apa hamba Tuhan ini seperti Tuhan langsung diberi? Enggak saudara, tapi melebihi daripada itu. Jika saudara percaya dengan iman, saudara bukan hanya bisa membayar kontrakan, tapi saudara akan menerima berlipat kali ganda apa yang dibutuhkan. Ayo saudara, ayo saudara. Dan yang ketiga, selalu menabur. Amin. Nabur siap. Saudara nabur. Nanti bulan Desember kita mau ke tangan Tuhan. Butuh dana 20 jutaan loh. Siapa yang siap menabur di tempat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Tak tunggu loh saudara. Loh, jujur saudara. Berani gak menabur saudara? Berani ya? Menabur itu bukan terus berkata nominal saudara.
menabur saudara. Berbuat baik itu salah satunya ya, selalu menabur. Kita baca di dalam Galatia 6, 7 dan 8. Galatia 6 ayat 7 demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Saudara, ini loh firman lo ya, bukan saya yang ngomong. Nanti ngomong begini, CMP ini biasa, mulai jaluk duit. Duit kok mamon, enggak saudara. Saya enggak minta duit saudara, enggak minta saya untuk hidup saya, enggak. Karena saya dipelihara Tuhan. Nabur saudara. Kalau nabur banyak, berkatnya banyak. Amin. Enggak begitu juga saudara. Ya. Terus yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin saudara. Firman ini jelas banget saudara. Jangan pelit dengan Tuhan. Saudara hidup sampai hari ini itu kasih dan karunia loh saudara. Anugerah terbesar. Bayangin saudara di rumah sakit, ICU mahal nggak? Mahal saudara. Daripada duitnya taruhkan di ICU, buat Tuhan. Selagi ada kesempatan, berikan yang terbaik. Amin. Menabur saudara, menabur. Tuhan ampun Tuhan, kok hari ini menabur ya Tuhan? Saya tidak memikirkan saudara. Ya. Tapi kita mulai belajar berjalan sesuai firman Tuhan, melakukan yang terbaik, terus berbuat baik, bukan hanya untuk sesama kita, tetapi yang terutama kepada Yesus Tuhan Allah kita. Saudara terkasih, berbicara menabur, kita bukan berbicara tentang uang saja. Saudara menabur kebaikan di tempat ini, di luar sana, saudara akan menuai apa yang saudara dan saya tabur. Suatu hari kita akan menerima kembali sesuai kehendak Tuhan. Kalau saudara menabur kejahatan, jangan salahkan Tuhan jika hidup saudara mengalami banyak hal yang tidak saudara dan saya inginkan. Menabur kebaikan di tempat yang benar, maka akan menuai yang luar biasa. Amin. Saudara terkasih, saya di tempat ini cuma diberi kesempatan 1 bulan itu 1 kali khotbah, saudara. Terkadang saya Tuhan kok ya 2 kali, no, 1 kali. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. Loh, kenapa kok mengasihi saya? Karena saya percaya di tempat ini juga banyak hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, yang mau Tuhan pakai luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya kebagian 1 bulan 1 kali, itu artinya anugerah yang terbesar Tuhan berikan bagi saya. Meskipun Tuhan percayakan tempat ini kepada saya tidak mau egois. Saya harus tanya ke Tuhan, besok siapa Tuhan? Bulan depan siapa? Dan untuk bulan ini saya sudah dapat untuk bulan depan siapa yang dapat. Bahkan tema sudah Tuhan kasih, bahkan tema tahunan sudah Tuhan berikan bagi saya. Ada sesuatu yang Tuhan rindu untuk saya melakukan, terus melakukan kebaikan bagi Tuhan. Saya terus melayani saudara, meskipun kadang-kadang saya ini tidak tahan, tapi saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir saudara, teruslah melakukan kehendak Allah untuk berbuat baik. Jadi melakukan kehendak Allah untuk apa? Berbuat baik saudara. Baca yuk
tidak menjadi lemah. Yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Yuk kita lakukan apa yang Tuhan mau. Selama ada kesempatan. Kalau sudah ada kesempatan, saudara jangan pernah menangis loh saudara. Saudara ngomong, Tuhan, seandainya waktu bisa diputar ulang kaset, Tuhan bilang. Selagi ada kesempatan saudara dan saya diajari Tuhan, diingatkan Tuhan, nggak mau, tidak mau melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri, untuk orang-orang, bahkan untuk Tuhan. Aku masih muda, nanti aja. Nanti kalau aku sudah menikah, begitu menikah dikasih pasangan yang luar biasa, sebentar Tuhan. Nanti kalau aku sudah punya anak, pekerjaanku mapan, aku baru melayani dan berbuat baik untuk Tuhan. Begitu apa yang didoakan dikasih Tuhan, sebentar Tuhan. Usiaku kan masih muda. Waktuku untuk berkarya yang luar biasa. Aku diberkati dulu Tuhan. Terus lek wis pansui, stroke saudara. Piye? Mau berbuat baik bagaimana? Jalan aja gak kuat. Jalan nyeret-nyeret. Ambekane Senin, Kamis, Selasa, Rabu hilang. Senin, Kamis, Selasa, Rabu hilang. Mau memberikan yang terbaik apa untuk Tuhan? Mau berbuat baik apa untuk saudara-saudara seiman kita? Gombal, prank saudara. Selagi ada kesempatan, berikan yang terbaik hidup saudara dan saya untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Berbuat baik setiap saat, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Buahnya pasti manis. Hari ini saudara menabur dengan cucuran air mata. Suatu hari saudara akan membawa berkas-berkas yang luar biasa. Berbuat baik saudara. Tidak peduli apapun orang lakukan kepada saudara dan saya. Apapun yang mereka lakukan sudah menyakiti, ya, sudah membuat kita tidak bisa move on. Sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah saudara berhenti. Percuma dipikir lo. Berbuatlah baik untuk sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Ini firman yang saya sampaikan hari ini. Biar firman ini memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, dan kembali kepada cara Tuhan untuk kita selalu berbuat baik. Amin saudara. Amin. Saya undang pemain musik WLC. Hari ini ada perjamuan kudus saudara. Saya minta sebentar lagi ikut saya. Saudara siapkan hati saudara untuk terima, yaitu tubuh dan darah Yesus. Saudara kita berdoa. Setelah ini nanti kita akan berdoa saudara. Setiap hari saya digerakkan Tuhan berdoa buat bangsa kita ini saudara. Ini panas, Tuhan bilang sampai 2024 pertengahan tahun saudara. 2024 pertengahan tahun, berarti sampai bulan